Nah, itu sudah ada rahasia Tuhan itu. Dan ada berisi catatannya, ada buku masing-masing. Dilihat oleh malaikat, ternyata bertulisan di Lauhil Mahfuz, si anu si fulan bin fulan ini ahlun nar, ahli neraka. Kasihannya si ini ibadah ujungnya neraka sekalinya. Nang mayu waktu sembahyang terus, mayu waktu ibadah terus. Lalu datang malaikat ini, wahai Syekh, wahai fulan bin fulan, pian luar biasa ibadah pian. Kayak kami, alahan pada kami lagi sudah. Awal pian menakan nafsu pian, kehendak pian itu dunia pian tuh. Ada tergawi akhirat malu aja. Cuma Tuhan Syekh, ujar malaikatnya, kami melihat catatan pian, ujung-ujungnya pian ini ahli neraka. Nah, sekalinya sih biasa aja mendengar pian ahli neraka. Karena melihat kami tulisannya. Ujar Sidin, aku ni hamba Allah. Apa nang disuruhnya ku gawe, jarnya sembahyang, jarnya puasa, segala-galanya ku asih. Nah tugasku ni itu bang mudah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku beribadah aja. Tuhan menyuruh itu. Masalah aku ni ahli neraka ke ahli surga kah? Itu urusan Tuhanku. Ada penting aku itu salah Sidin aja. Jadi habis itu, masya Allah, ujungnya nih nasrah yang banyak aku beribadah ya Allah. Imbah itu malaikat ini tak heran jawabannya kadang surga dan kadang takutan apa neraka. Aku ada penting. Aku yang penting sembahyang, yang penting pengajian. Masalah aku ini suke kan, anakku apa kan? Itu urusan lain urusanku, itu urusan ada yang ngurusin itu sudah. Jadi imbah itu dilihat oleh malaikat. Catatan yang kedua, nah dipaksa lagi hilang. Catatan ahli neraka itu hilang. Lihat itu golongan-golongan surga. Oh, sekalinya termasuk buah petinggi surga sekalinya. Di atas nama Sidin tadi. Ini kita ya, makanya jalur tadi kenapa ya? Kita ini kada tahu di mana jalur Allah menerima amal kita. Punya gawe aja. Jadi bila malam sama-sama dia, bila malam mengamis turun misalnya. Nah, ada di masjid mana? Jadi kita kada tahu ternyata hidup kita ini alhamdulillah diaturakan Tuhan nyaman. Punya galau aja paling seminggu. Baik itu tertawa pulang kan. Amunnya bila ada aja misalnya nang kegala kesulitan macam-macam tuh ada kayak orang nang anu juga sampai nang tapi sampai tarik terus ada baju kemana-mana. Nah baru ada baju lagi ya punya seorang pusing di rumah lumayan ini mau duit gawian ngalih tahu nanya kayak orang digilaan orang lagi sudah ada sebuah kayak itu orang beriman tuh ada kayak itu. Nah tapi kadang mungkin Allah Ta'ala itu memberikan kita kenyamanan, memberikan kita hati tenang, memberikan kita sifat qanaah, sabar, syukur, macam-macam itu. Kecuali kita juga diberi Tuhan anugerah untuk mengamalkan sesuatu amalan. Nama ulang Tuhan itu sayang dalam kita. Sehingga masalah banyak, apa-apa macam-macamnya itu, Tuhan namanya ngesayangkan. Aku ini ibadatan, dikalinya sugi ibadatan, kalian buat duit, pinanya ibadatannya. Nah tapi alhamdulillah boleh-bolehan aja, kawan aja. Nah, di rumah macam-macam, urusan macam-macam. Nah tapi ini Allah tuh, yang kita ini yakin benar, tanpa atur, tanpa memperbuat segala-gala nanti alam dunia ini sampai ke akhir itu kan ada orang yang lain, serikum aja orangnya. Allah itu aja sudah. Allah nama ulah kita ini nyaman, Allah nama ulah kita sakit, Allah nama ulah kita bahagia, Allah Ta'ala. Nah lalu kita rajin ibadahnya Allahu Akbar. Pas masih nih dengan ibadah kita orang awam biasa nih. Mungkin pada kayak orang wali Pak. Ya memang kita ada wali. Kayak apa kalau dipandang Tuhan jangan aja. Kita kalau di kalangan orang biasa, kita ini mulia jiwa sudah. Tapi ya kalau kita melihat amalan Syekh Al-Banjari di zaman Al-Man itu kita ada besar. Jadi Allah Ta'ala ada golongan orang khas, ada orang awam. Nah kita ibadah orang awamnya, iya sudah. Ya begawi, ya waktu sembahyang, waktu pengajian, kalau umpat. Ini gawian orang awam. Tuhan kan melihat, oh ini gitu kalau kayak Syekh Al-Banjari, ini ada kayak sama. Ilahi bandingannya kita di situ. Tapi kalau kita sekampungan,
Alhamdulillah kita termasuk orang nang jangan istilah pungkundang nang itu tanya lampunya pada nang pungkundang biasa ada aja. Tapi kalau kita hendak nang di ibadah kaibuan wali-wali, nah berarti kita naik daun ke atas. Naik, tapi kalau kita sudah bersama mereka tadi itu, apa aja ujiannya nang kaibuannya tadi juga. Jadi kita makam kita nih, makam kuburan aja gitu ya. Makam kayak ini kan artinya pergawian ketiga, waktu sembahyang, waktu pengajian usahakan kita datang. Nah, kalau kita hendak menjadikan diri kita punya kayak apa? Oh, sudah kayak hubungan wali-wali itu bang sudah kayak kawan kita. Melawan dilanggar sampai mulai maghrib sampai isya kan. Dilanggar mulai ada WA tuh di ini. Kenapa? Jadi kau ini. Nah, kau ini lambar-lambar begini petugas ya. Boleh ini nah. Beres habis ya. Nah itulah makam kita sudah. Boleh. Jadi bila ada panggilan-panggilan datang, tunakan pulang. Nah itu ngarannya awam. Tapi ya tadi awam kita ini kalau sama-sama orang awam, naik juga daripada orang awam bujur. Nah kadang lalu kelihatannya di langgar ada, di majlis ada, orang pengulitannya kan sudah tahu itu awam juga. Nah kita alhamdulillah. Nah jadi ibadah-ibadah kita yang seperti ini kita jangan anggap remeh. Jangan anggap biasa aja. Kenapa ya? Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala itu kepada makhluknya, kepada hamba-hamba ini tergantung niat. Amun orang pesantren misalnya, mau dia ngambil karena kayak orang pesantren ya kita ada pesantren. Kita waktunya belajar kain bang sudah. Ujar almarhum ya jar Muhammad Arsad banyak sekali ayat. Jadi kalau menghabiskan kitab berarti menghabiskan kitab pada dia habisnya kita pernah ada 5 jilid, ada 10 jilid. Belajar paling sebukti meja. Nangka 2 nih belajar nangka 3, umur sudah 35 sudah. Menghabiskan ini jadi ada sawatara saya kan ya. Ada sawatara saya kawin. Udah ada lagi mengaji nambah kursi itu kan lagi datangi seminggu sekali itu makamnya kan. Sambil mengamalkan. Belajar guru tentang umpat, baru kesalahan, baru umpat belajar duduk karena itu ya. Tapi dunianya jalan, akhirnya dia jalan. Nah ini bersyukur benar bila kita ada diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala waktu kosong. Nah kita nangka ini nih makam kita namanya sudah. Artinya amun nangka yang namun pondokan belajar siang belajar malam pengajian malam jam 3 bertajudan itulah kita. Kita nah ini orang ahli dunia sudah. Tapi ahli dunia nagasan akhirat. Ya. Kalau orang namun untuk ilmunya ilmu mamalakannya. Nah bila sudah boleh kita bersyukur lawan Allah Ta'ala. Nah kemudian kembali kita menyambung pelajaran kita mulai kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Sayyid Syekh Bakri bin Sayyid Muhammad Syatta Adimiyati rahimahullah ta'ala. Ini murid sidin ini diantaranya Syekh Bakri Syatta ini yang kuitan oleh guru ibadnya wali 5 itu anak menangkap berapa itu di Zaini. Nah, Zaini itu sekolah di Makkah yang boleh sedih. Jadi sampai dia itu sangat kita berlawan mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Katahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwasanya sepatutnya bagi setiap orang yang ingin memulai berbicara pada satu mata pelajaran untuk membicarakan tentang basmalah. Jadi bila kita hendak menulis satu pelajaran itu munnya kawatu pandir awalnya tuh bismillah dahulu. Pandir awalnya tuh kisah bismillah. Karena apa ya? Setiap sesuatu nang itu dimulai dengan bismillah. Makan bismillah. Segala-galanya di bismillah. Jadi memulai pandir menulis kitab apa aja di sini minimal kita mau mandirakan tulis bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap sesuatu yang dimulai dengan bismillah pasti selesai, pasti tuntung baik itu. Kenapa hamil kita mulai bismillahirrahmanirrahim? Insya Allah sampai ke ujung bagus saja. Bismillah. Tapi sakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo beratan Bismillah kan ya. Bismillah. Ya. Maksudnya terus habis akan Bismillahirrahmanirrahim. Bila gawi
gawian itu dimulai dengan bismillah ya ulama, maka berakhir dengan baik. Untungnya bagus. Tapi bila ada bismillah, tengah jalan dari tuntung-tuntung. Nah itu kalau kelebihan kita memulai kenapa ya? Karena kita memulai atas nama Allah. Karena semuanya ini Allah memudahkan, menyupir bismillah. Allah sampai gawi mana tulangnya bismillah sampai. Nah banyak kan bila kita mengatasnamakan Allah Ta'ala, itu lain kita lagi ampun gawian kita mengandak umpat warak itu nah asli Tuhan pada Ta'ala. Bila kita bergantung lawan Allah Ta'ala, selamat kita sudah. Nah jadi cuma kadang-kadang kita ini mau ucapkan bismillah tadi tadi ingat makan kan ya langsung lagi sudah di tengah jalan, separuh piring sudah sarangsang habis sudah bismillah. Nah apa bismillah ya awalahu wa akhirahu. Jadi bila kita baca bismillah itu syaitan muntahnya udah mau muntah syaitan kain aja bismillah dulu aja. Namun kita ingat syaitannya makan juga kan. Jadi baca mau kita ingat, kita ingat kan di tengah. Nah cuma bila kita di tangan ini lain awal di awal. Awalnya itu juga dan iyanya. Apakah? Jadi membicarakan apa aja pelajaran-pelajaran dia mesti harus membicarakan bismillah. Menurut sesuatu yang sesuai dengan mata pelajaran yang dimulainya itu. Karena memenuhi hak bismillah dan hak mata pelajaran yang dimulai itu. Karena bila kita memulai sesuatu dengan bismillah, itu haknya sudah. Jadi jatahku jadi bismillah ada di ujung, jatahku ada di akhir, jatahku permulaan. Jadi kita bila kita mengandak bismillah di awal, ya itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah bismillah ini andaknya di awal. Alhamdulillah itu di akhir. Bila sudah apakah? Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dahulu hanya bismillah. Jadi salah hendak karena haknya bismillah. Hak itu kita artinya ampun inya, kewajiban inya bismillah di atas. Jadi itu memenuhi haknya. Dan sekarang kita memulai untuk berbicara mata pelajaran tasawuf di sini. Maka sepatutnya lebih dahulu kami menjelaskan tentang haknya kita takrifnya, pengertiannya, maudhu'nya, pembicaraannya karena dibicarakan dan mabadi lainnya. Kemudian kami susulkan hal itu dengan pembicaraan tentang bismillah tadi. Maka kami pun berkata adapun haknya, hak itu kita takrif itu kita definisi tasawuf. Definisi ilmu tasawuf itu apa? Belajar apa aja? Belajar tasawuf. Jadi kita ini beberapa tahun ya belajar apa? Malam Selasa ke belajar tasawuf. Lain tarawih tasawuf, tasawuf. Ini kan sok ya, ada gurunya itu. Nah, ilmu yang kita pelajari ini ngarannya ada ilmu tasawuf. Kenapa? Maka tasawuf adalah satu ilmu yang dengannya dapat dikenal akan segala hal ehwal nafsu dan sifat-sifatnya yang tercela dan terpuji. Jadi ilmu tasawuf ini jadi adalah ilmu supaya kita kenal hal-hal yang ada di nafsu kita. Nafsu ini dua macam. Ada ulama yang mengatakan nafsu itu hati. Kehendak kita nih itu amun kada belajar tasawuf layau kehendak kita. Nah, hati kita nih malah kurang benanan apa mencat rumah jadi kurang bina pengantinan anak keberapa itu pengantin tiga sudah pengantinan pulang belajar sakit pengantin itu amun kita kada belajar tasawuf ya tadi itu bang hati ini sakit, hati ini rusak, maka kita ini bahati badataan adalah ada bahati lah. Nah hati ini mana tahu ilmunya hanya tasawuf. Apabila kada belajar tasawuf, penyinggungan, parajuan, penyarikan, penyembatan, orang nyaman, salik, iri, begawi, kada ikhlas, itu gawin hati badatannya.
Bila ada dipuji orang, rakyat ya, dihargai buahnya jual. Atau hati itu. Maka bila hati ini rusak, biar harap di luar raih. Kenapa ya? Karena yang dipandang oleh Allah itu hatinya. Hatinya. Nah, jadi bila hati kita ini bagus, kita itu dipandang Allah terus. Karunia-karunia anugerah Allah itu diberi terus. Tujuannya apa ngarannya dia? Anu katanya bisa ada, anu aja sebayang belajar seadanya aja. Kurang di dalamnya nih, bersih. Ada dai di dengki ada. Ada dai misalnya apa kalau orang nyaman juga sama alhamdulillah dulu biar barang orang yang mendoakan aja. Ada dasarnya. Orang dapat nikmat bersyukur, keumpat-umpat jiwa walaupun kita ada dapat misalnya. Itu hatinya bersih. Ya kan? Nah, jadi hati ini kalau kita kadang ditata dengan ilmu tasawuf, layau hati kita ini. Nah, dan sifat-sifatnya yang tercela. Karena di hati ini ada sifat kita yang ada baik dan terpuji, ada yang bagus. Nah, kita ini kayak apa? Membuang sifat yang tercela, diisi lawan terpuji. Udah juga aku belajar jangan dulu nanti belajar itu penawar hati tuntung kami. Udah paham ya aku saja. Nah sekarang gawiannya kayak apa gawian kita? Untung sudah lagi belajar itu nyata bertasawuf karena kita sudah menganggap kita itu pintar, kita sudah menganggap kita itu harap sudah. Ada perlu lagi aku di guru khusus sudah guru mengenai pelajaran pian itu asal keganangan sekolah ngambil dari aja. Nah itu kan ada betul. Hati rusak, hati rusak tadi itu menghina orang misalnya. Nah jadi mau kada mau kita yang rusak aja, tauhid aja, tasawuf ada, fikih ada, fikih dia kelihatan nang zahir nih. Kadang kalau ada belajar juga, kita ada sah bayang kita, kita ada sah sedekah kita. Kenapa ya pun salah angkar sedekah misalnya. Salah karena macam-macam dah halus nilainya. Nah, jadi hak ilmu tasawuf itu pengertiannya atau ta'rifnya ilmu yang dengannya itu kita dapat dikenal keadaan nafsu dan sifat-sifatnya yang tercela dan terpuji. Oh, ini awalnya boleh apa ini dia? Oh, awalnya ada boleh sombong. Ini aku ini nanti belajar. Insyaallah mau. Karena kita ini ada kawan yang kayak berbimbing itu ada kawan mesti harus ada pembimbing tadi itu. Adapun maudhu'nya atau objek yang dibicarakan itu adalah nafsu dari segala hal ehwal. Nafsu yang kita maknai hati dari segala hal ehwal dan sifat-sifat yang mendatang bagi nafsu itu. Jadi yang dibicarakan ini kita babnya ini bab masalah hati. Bab kayak apa supaya zuhud jadi kita lawan dunia ini mah seadanya aja. Wara, tidak sembarangan, mengambil gawian, namun ada jelas-jelas halal kada. Itu hati kita matur. Memasyakan nafsu ini, pokok beritai Allah. Dia tahu aja halal. Nah, itu halal juga kalau aja. Tapi oleh nafsu, jangan ya, walaupun halal, ingat juga, kurang diingatkan. Ayo maafkan ayo kisah-kisah buahnya nang pangarannya tuh yang bawa umrah tuh. Jadi kadang-kadang bila kita lakukan umrah tuh makanannya buah-buahan, pisang-pisang, segala anggur apa. Wah, bilang tiba membawa surban, membawa ke kamar. Jadi dia petugas ya. Haji. Nalain 3 nang. Nalain 3 nang ya. Belum lagi nalain ambil, bayar kamu aja. Nalain kan bayarnya juga kan. Nah, maksudnya kita secukupnya kita aja. Sekali boleh pindah hotel, rumah di kulkas buka, pisang segala apa, kan makan juga sekalinya. Nah, walaupun halal juga itu. Cuma dikatakan pulang bulan kayak itu nah itu kita tasawuf itu cukup aja. Hati itu, hati dan ini cukup aja. Adapun buah belajar tasawuf ini dia sendiri agar dapat mencapai pengosongan hati dari selain Allah dan mengisi dan
mengisi serta menghiasi hati dengan musyahadah kepada Tuhan Al-Malikul Jabbar. Jadi buahnya belajar ilmu ini, karena hati kita ini gak ada yang lain lagi isinya kecuali Allah. Kayak apa isinya Allah maksudnya? Artinya amun itu perintah Allah Subhanahu wa taala, mun dia Tuhan kada, jangan. Itu gawian itu bujur tarus. Gawian itu apa aja kita bahas ini sesuai anjuran Allah sudah. Karenanya dibagi ilmu sudah. Ya. Nah, dan dihiasinya pulang hatinya itu dengan musyahadah. Musyahadah itu artinya semua hatinya itu diisi gawiannya, kemudian pulang pengaruhnya perasaannya, ininya merasa terus menerus disaksikan oleh Allah. Kalau gawian kita ini terus menerus disaksikan oleh Allah, kita kada berani menggawi yang lain, nang kada cocok. Kada jujur sampahnya aja, kada jujur ampunnya, ambil aja. CCTV-nya mati juga aja misalnya. Nah itu kita ada bertasawuf namanya, ada merasa disaksikan oleh Allah. Kalau orang yang tasawuf itu ini gawiannya bilang nanti mencari celahnya. Kita ini kan banyak tasawuf, tarau. Gawian kita ini cocok berataan, sesuai dia juga. Nah kada sesuai, ada juga seorang di situ 4 juga ada nama kita, ada aja catatannya. Orang jeble ada dalam kita di situ. Di majelis ada juga. Di karaoke itu MC karaoke. Pas mau nikah MC-nya sih dia juga. Nah, teman ini kan tadi tasawufan dari ngarannya nah. Tasawufan kisahnya aja ya Allah. Kalau orang yang sudah tasawuf itu ada lagi sudah mesti nang lain daripada urusan Allah, nang lain daripada perintah Allah, nang lain daripada dilarang Allah, ada itu bang sebenarnya. Diutamakannya bagian sesuai lawan perintah Allah. Ini kira-kira sesuai kada? Ada. Misalnya kita guru semalam bilang boleh ini. Jadi guru itu ya jangan lama dari kitab itu jadi ulama itu dari Nabi itu dari Allah Taala. Itu dia. Susunannya kan. Guru ini yang semua kita kisahkan guru belajar boleh ini aja. Nah itu karena kan sudah belajar sahurannya, sudah belajar kita ada mengambil lagi sudah ada penting-pentingnya. Kalau sudah kurang masak tasawufnya ini ada penting lagi dunia ini, dan penting akhirat. Marah di dunia yang penting aku di akhirat menang. Kalau kita lihat doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Mud dunianya tak nyaman, akhiratnya hendak nyaman. Kesalahan atau itu ya? Ya punya salah ada duanya kita. Dua itu ada dalam Quran itu. Kita disuruh meminta dunia nyaman, akhirat nyaman. Ya nah, kayak orang jurusan kita nih, ilmu kita nyaman-nyaman aja. Dan nyaman-nyaman aja mungkin ada orang belajar tasawufnya nambah, baju rapid-rapid. Jangan makan gencang, biar jangan penenangan pulih ini Pak. Enak di akhirat berkurang rezeki. Nah, yang penting puasa mengkawal jangan sekali saja. Nah, seminggu itu misalnya 1 hari, minimal 4 hari puasa, 3 hari kada. Nah, itu kita berkurus awak. Itu kita Rabbana atina fil akhirah. Jadi itu namanya dunia gitu ya. Nah, adalah contohnya lah nang nyaman dunia nyaman akhirat. Nabi Sulaiman Nabi paling suke. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi nyaman-nyaman itu cuma akhirat juga ujungnya. Kita ini hendak sugih dunia, sugih akhirat. Kau supaya sugih dunia, sugih akhirat itu di dunia yang ini harta kita, rumah kita, segala-galanya kita ini arahkan ke akhirat. Mulai ujung rambut kita sampai ke batas kita nih, bawa ke langgar, bawa ke masjid, bawa harta kita, baju berganti-ganti. Nah, apa berganti-ganti pulang main aja misalnya. Nah, ini baju ini kubawa ke akhirat. Salah lah, ada salah itu. Misalnya sembahyang rapi tapi kelihatan sebaranakan. Wawah di orang kadanya rapi, wawah. Nah, di orang kasihannya. Kalau kita haji yang penting di akhirat kena dulu aja. Kita asal kita itu asal nyaman aja. Nyaman aja. Imam Syekh Al-Asazili itulah. Syekh Al-Asazili itu sejadah silih para madani. Gesek sembahyangnya. Yang larang sejadah.
Ini salah dua. Kita doa lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, niatakan kenapa harta kita tuh pokoknya gasan agama, pokoknya gasan akhirat itu sudah. Supaya kita ini dunia nyaman, akhiratnya nyaman. Nah, itu terjadi ada disuruh dua kita dapat sakit-sakit itu. Nabi kaminya Syekh Qurannya sudah kita kisahkan Syekh Al-Habib Ali Al-Habsyi itu. Habib Ali Al-Habsyi itu seorang ulama besar di Yaman. Ya Allah. Lalu beliau ini diantara orang masih benar saban hari sini balik sapi, saban hari tamu datangan, makanan, punya hibak rumah sini saban hari, jamu tamu, rumah benar, guru ini guru anunya, beb anu belum ada kejakin, masih. Jadi jadi tamu nih, ujar si tamu nang datang, beb, biar lebih baik ada kayak biar. Biar rumah halus. Nabi Muhammad kan itu mayung di situ sembahyang, situ guling, di situ kan. Ya, jadi kamar Nabi, kubah Nabi Pak, kuburan Nabi kan. Nah, biar nih benar, banyak ini. Jadi dia sih apa? Oh jadi sih aku ini dihindak segala tadi dihindak aku nih. Cuma kayak apa? Dunianya nang datang ke rumahku, orang nang mantari. Bilang tangan langsung disugi cuma antar lawan sini. Coba aja sini kan duduk di sini kan makan senang. Dan awas ada orang datang. Mereka guru sama bawa kurma sakarung benang. Ini guru beb belum dibayar. Niatnya berlebihan ini kurma mahal, lebih ada kurma non biasa. Ini larang harganya. Ini amun dijual ini salah karungnya salah juta. Kita ini misalnya salah juta. Yang aja sih biar banyak tamu nih. Gimana sih? Kan beli orang. Kalau misalnya barang itu kali berapa kan? Dede, kurang besar dia membeli langsung. Sini jadi nanti. Ini aku dibeli orang pulang ke rumah sakarong. Ini harganya 1 juta di sini tadi itu. Aku kan hendak di sini kurang makan ya Pak. Dan ini ya nih kurma ini ku beli yang lawan nikah. Kan terserah mau dijual kan, mau diapain kan harganya 1 juta kan, 30 juta kan. Sakarong ini nih, sarah. Yang guru lah bujuran, bawa ke pasar. Anda aku bawa ke rumah, kita makan dulu di sini. Bawa ke pasar kan? Kurma mahal nih kurma asli ini. Berapa juga? 30 juta aja saja. Harganya 30 juta. Ya kan? Dah untuk hari. Datang nang tadi tuh belum jual lebih baik. Ya kasih berapa? 30 juta. Nah ini, duduk makan. Makasih benar dibelanja. Ada namanya keuntungan sih. Ada lawas, mereka ini bawa kurma. Kum sana, dulu tadi makan kurma di rumah kita makan juga. Kita makan juga di rumah. Jadi dulu tanian beripian aja biar banyak tamu apa? Cangangan sebenarnya. Jadi jarang dilihat. Kita pulang kurmanya. Kita pulang kurmanya ya banyak nih. Anda sana jadi kiko sudah. Dasar orang-orang kaya itu kan tumbang nasib hidupnya sudah. Tuhan tuh sayang benar. Jadi apakah mereka itu menambati masuk surga? Apakah dilarang? Ada. Tapi semuanya ibadah orang. Dan ungkas dan bagi. Nah, kita simpan dia dulu ya Allah. Abu Buhan itu kayak itu tuh makamnya tuh nyaman itu. Ya tadi mama kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhirat selamat, masyaallah luar biasa sudah. Nah, jadi kita isi hati kita lawan ilmu, lawan pangarannya mengatakan bahwasanya kita ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun aku salahkan hartaku ini kayaknya benar di akhirat. Dunia itu disina alih halal hisabun, ya kan? Halalnya dihisab, kemudian haramnya diazab, wa haramuha azabun. Halal ini amuninya banyak dihisab, munnya haram diazab. Kedua ini kita diazab, dihisab aja, dihisab itu ditakut Tuhan kita. Nah mana nih kemana kan bawa nih kemana nih? Kita ada jawaban, ulun bawa semua orang ke majlis, ulun beri ini, ulun ini macam-macam. Itu hisab orangnya, hisab nang mudah, dan itu selesai. Nah, amun nang haram diazab, kita arahkan ke lain. Kalau orang karaokean, seorang nama duitinya.
Lado pinanang konser-konser dah, udah kau malam tuh rumah benar di situ sudah. Artis berlima bilang gak simpak berataan di situ misalnya. Bisa mandak rumah orang-orang haram aja misalnya. Berarti itu urusan. Nah, kita kan puting rokok aja kita hanya menyambat lah. Ya, tak angkat, sembarang mandak aja. Panas nol aja. Neraka tuh kalau neraka dipisahkan kita. Nyata ada tahan sudah. Nyata sudah kita. Nah, mau kita harus bujur kita supaya kita itu jangan sampai di akhirat nyaman, di dunia nyaman, di akhiratnya sakit intinya. Adapun hukum mempelajarinya adalah wajib ain, fardu ain atas tiap mukallaf. Belajar ilmu pembersihan hati ini hukumnya ujar sendiri wajib ain. Wajib ain itu fardu ain, kada boleh gokil. Pokoknya turun seperanakan gitu ya. Abahnya turun, nang bini belajar. Nah, arti fardu ain ini kalau dalam fikih berdosa mengerjakan, berpahala mengerjakan, berdosa meninggalkan. Berarti kalau kita kada belajar, kada pernah belajar tasawuf lah. Berdosa, jago sombong tuh. Kita nih kadang perhatikan ilmu nang kainnya nih. Sampai hari berdosa kita. Dosa tiap hari amalan. Sembahyang pulang kambingnya. Kita mah menutup dosanya. Anjir habis semalam pernah dapat pas pengajian tujuh sini namanya. Mahnya sekali bertasbih pahalanya seisi dunia. Asa surga sudah kita sudah sekali subhanallah itu ditimbang lawan dunia penuh dunia lawan tasbih ya. Lawan pahala kita aja. Sekali kan cukup aja. Surga sudah orang baca 10 kali nyata sudah surga sudah. Nah kalau kita nang baik ya sih artinya ada berbuat maksiat nih, surga sudah. Tapi nang ada baik dengan jiwa dosanya. Mainan orang dana dosanya. Itu segala-galanya mengambil ampun orang kata ikhlas kata ridha dana dosanya. Nah kaya itu kita sepenuh dunia jiwa. Sandal kaya dibuang sandalnya. Ampun sini mentang-mentang aku udah hawas di sini. Aku jangan dari hilang ini aja sih ya. Kan pahala nang dana tadi tuh. Awal menutupi dosa kita nagana membuang sandal kain tadi misalnya. Jadi sebagian guru ya kalau kita nama karanya nih ada menggawi dosa tapi pahala kita banyak benar kita selamat sudah nyata ada harapan selamat itu. Tapi dosa nagana itu ibadahnya nih pahala nagana. Jadi kan duanya jalan. Jadi dosa ini kita ada sengaja kan? Ya Allah. Tapi inilah menutupinya, pahala kita menutupinya ini mulai maghrib sampai isya tadi nih. Menutupi gawian kita mulai sembahyang subuh sampai maghrib. Ada nggak dosa kira-kira lah? Mulai subuh tadi sembahyang subuh keluar, kira-kira ada kan menjamin putih. Nah catatan dulu putih. Ada kita ini pasti ada sudah. Berdusta kadang-kadang kemudian ya nah alhamdulillah kita akhiri maghrib kita dengan pahala besar dengan ilmu. Nah ini ya Tuhan membayari nang sehari mulai jam 6 sampai jam 6 pulang itu benar-benar yang seandainya ada yang maksiat kita tutupi sejam aja mulai pagi sampai isya misalnya sudah bahkan ujung kita misalnya Masya Allah. Nah itu aja kita nih malek lekah kanan ada baiknya barang. Ya orang dulu alhamdulillah sehari ada berdosa lu guringan aja di rumah sambil dulu parah tadi kan ya. Sembahyang dulu ya. Nah mungkinnya itu bagus saya guring seharian itu pada sembahyangnya kan ada bagus. 2 waktu tuh ya ujian Nabi kita sekali ya sembahyang diancam 500 tahun dalam neraka. 2 kali sembahyang 1000 sudah. Kawal membayari kita dan maghrib tadi kan sembahyang juga, cuma pengajian turun. Sembahyang maghrib kan, jangan sembahyang pengajiannya barangnya. Dia dulu benar pahalanya aja. Tapi kan sembahyang maghrib lawan zuhur asar itu benar dosanya. Benar. Jadi kan aku tak tutupi lagi enggak. Nah, tapi kita sembahyang zuhur asar dosanya alhamdulillah ada tadi lebih mahal berdiamnya. Cuma kawan datangnya, ya namanya udah siapa kawannya? Iya sama aja gitu malamnya, sama aja kita. Nah, jadi kita paling ada itu ada ibadah baliknya. Nah kemudian
Adapun keutamaannya kayaknya insya Allah kita sambung minggu depan insya Allah ya. Nah, itu sedikit aja. Dan salah tamat ini kita panjang umur berdatangannya. Umur mudah, banyak umur, sehat walafiat, ya. Kemudian komplit kita ini sejahtera berapa? Sejahtera dunianya, duitnya, tanahnya, rezekinya, orang-orangnya sesuai dengan nama tadi. Mudah-mudahan sejahtera dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, anak kita jadi yang saleh-saleha, gawian-gawian kita selalu dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala agar gawian kita ini diridai oleh Allah Taala dan ujung-ujungnya kaitan mudah-mudahan selamat pada tahun dunia akhirat, husnul khatimah, wa kumpul lawan Nabi sallallahu di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.